Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan An-Nahwul Mutaqaddim. Anak-anakku mahasiswa BSA semester 3. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang istisna. Nah, makna istisna itu kalau secara lugawi itu pengecualian. Tapi kalau secara istilah ilmu nahwu, nah ini ta'riful istisna'i wa arkanuhu, pengertian istisna dan rukun-rukunnya. Pertama, ta'riful istisna, pengertian istisna. Huwa ikhrajul ismil waqi'i ba'da illa au ihda akhwatiha min hukmi ma qablaha. Jadi istisna itu adalah mengeluarkan hukum isim yang terletak setelah illa atau salah satu akhwatnya illa dari hukum sebelumnya. Yang dimaksud dengan hukum sebelumnya adalah ini kita ke contoh. Misalnya hadaratul labu illa khalidan. Para mahasiswa itu hadir. Nah, kalimat dari hadaratul labu ini menyatakan bahwa seluruh mahasiswa telah hadir. Itu disebut dengan hukum. Ya, hukumnya itu adalah bahwa mahasiswa itu telah hadir semuanya. Karena atulab itu jamak taksir, berarti banyak. Artinya seluruh mahasiswa hadir. Jadi kalau satu kelas ada 40 orang, yang berarti 40 orang itu hadir semuanya. Nah, kemudian ada illa, kecuali Khalidan Khalid. Berarti ada yang dikecualikan. Jadi kalau seluruh mahasiswa itu hadir, hanya Khalid yang tidak hadir, gitu. Jadi mengeluarkan kalimat ini setelah illa. Jadi hanya Khalid itu yang enggak hadir. Itulah istisna. Kemudian yang kedua, arkanul istisna, rukun-rukun istisna. Nah, rukun istisna itu ada 3. Pertama ada mustasna minhu, kemudian ada tul istisna. Ini maaf salah nulisnya. Yang ketiga ada mustasna. Mustasna minhu itu kalimat isim yang terletak sebelum illa. Nah, kalau contoh yang tadi ini hadaratul lab itu adalah atulabnya. Nah, ini nih. Nah, ini di illa, kemudian mustasna minhu adalah kalimat yang di sini yang terletak setelah illa. Ini bisa langsung bergandengan, juga bisa tidak. Yang jelas, yang ada hukum di situnya. Gitu. Nah, kemudian ada tul istisna, ini huruf istisnanya ini ada illa, kemudian mustasna adalah kholidan, itu kalimat isim yang terletak setelah illa. Nah, untuk mustasna itu dipastikan nempel dengan illa. Ya, jadi gampang. Untuk mencari mustasna, itu pasti nempel dengan illa. Cuma terletak ba'da illa. Tapi mustasna minhunya bisa berdampingan juga bisa tidak. Selanjutnya ada i'robul mustasna bi illa. Ini i'rob mustasna dengan illa. Nah, untuk ada tul istisna itu banyak. Ya. Ada illa, ada goiro, siwa, khola, ada, kemudian hasa. Tapi yang banyak dibahas adalah illa. Karena yang selainnya itu jarang dipergunakan. Nah, sebelum ke i'rob mustasna, kita harus pahami dulu jenis-jenis kalimatnya. Karena ini sangat menentukan kepada i'rob. Yang pertama, ada istilah mujab muttasil. Nah, yang dimaksud dengan mujab muttasil, mujab itu kebalikan dari nafi. Artinya, si kalimatnya, itu si kalamnya, tidak ada huruf nafinya. Gitu. Kemudian muttasil, pengertiannya adalah muttasil itu antara mustasna dengan mustasna minhu itu masih satu jenis yang sama. Kemudian, nah ini i'robnya adalah mansub. Terus mujab munqati, tadi mujab udah, kemudian munqati ini kebalikan dari muttasil. Jadi kalau muttasil mustasna dengan mustasna minhu satu jenis, kalau munqati berarti berbeda. Tidak pada jenis yang sama. Nah, ini manfi muttasil, manfi itu berarti ada huruf nafinya. Nih, kalau di alfiyah, di jurmiyah, kita sering mendengar kalam tam nafi, kalam tam mujab, gitu. Nah,
manfi mutasil. Jadi ada huruf nafinya tapi juga mutasil. Jadi satu jenis. Terus ada lagi manfi munqati. Dan terakhir ada mustasna mufarrog. Ya. Mufarrog itu yang kalimatnya belum sempurna ataupun kalau sempurna ada kedudukan yang lebih tepat selain menjadi mustasna. Nah, untuk i'robnya mujab mutasil nanti ini mustasnana ya yang jadi sorotannya. Nah, untuk mujab mutasil itu mansub, mujab munqati mansub, kemudian manfi mutasil, mansub atau itba. Itba itu adalah tabi. Nah, yang dimaksud tabi ini menjadi badal. Kemudian manfi munqati mansub dan terakhir mustasna mufarrag adalah hasba mauqi'il i'rab. Jadi sesuai dengan kedudukan i'rab yang ada di situ. Bisa jadi apa saja. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, maf'ul bih, maf'ul li ajli. Jadi banyak sekali saja menjadi hal. Nah, ini kita bikin contoh-contoh untuk mustasnanya. Nah, tadi kita sudah mengenal jenis-jenis mustasna. Nah, ini ada mujab mutasil. Contoh, hadaratul labu illa kholidan. Tadi kita udah tentukan di sini setelah illa itu adalah kholid. Berarti ini adalah mustasna. Kemudian atul labu ini mustasna minhu ya, sebelum illa. Tentukan dulu mujab atau tidak. Mujab itu adalah yang tidak ada huruf nafi. Nah, berarti ini adalah tidak ada huruf nafi. Ini disebut dengan mujab. Kemudian juga mutasil. Nah, kholid itu adalah bagian dari atulab. Jadi masih pada jenis yang sama. Tulab itu mahasiswa. Mahasiswa kan namanya banyak. Ada Kholid, ada Ali, ada Muhammad, ada Usman, gitu, macam-macam. Nah, salah satunya ada Kholid. Nah, berarti kalam ini disebut dengan mujab mutasil. Jadi nanti ini mustasnanya adalah harus mansub. Nah, ini mansub tuh, dipatahkan. Kemudian yang kedua, adal ibuna illa dawabbahum. Nah, ini kalamnya adalah mujab karena ini tidak ada huruf nafi. Nah, kemudian mustasnanya adalah dawab. Ini. Nah, terus mustasna minhunya ibun. Adal ibun, orang yang hilang itu semuanya telah kembali. Illa dawabahum, kecuali ya hewan peliharaannya atau hewan-hewan ternaknya yang tidak kembali. Nah, hewan ternak itu bukan jenisnya dari orang kan gitu. Tapi memang si hewan itu ya hewan piaraan itu adalah apa? Hewan yang dimiliki oleh ini koi gitu yang hilang itu. Nah, tapi ini kan bukan jenis yang sama, maka disebut mujab munqati. Nah, ini wajib dibaca mansub. Yang ketiga, mahadorotul labu. Nah, ini ada ma, tuh ada huruf nafi, maka disebut manfi. Kemudian kholidan ini mustasnanya ini satu jenis dengan atulab, ya jenis atulab. Maka manfi dan mutasil. Nah, untuk manfi mutasil ini boleh dua i'rabnya. Pertama mansub, dia menjadi mustasna. Nah, ini yang kholidan. Nah, kemudian ini mustasna mansub. Kemudian yang kedua, boleh menjadi badal dari yang mustasna minhu-nya. Nah, ini tadi kan mustasna adalah atulab. Ini atulab kedudukannya menjadi fa'il, sedang ropa. Nah, makanya kholidunnya ini menjadi badal. Jadi boleh dibaca ma hadaratul labu illa kholidan, itu kholidan mustasna. Atau juga boleh dibaca ma hadaratul labu illa kholidun. Nah, kholidunnya itu menjadi badal. Jadi tidak usah disebut mustasna lagi. Kemudian yang keempat, ma'adal ibuna. Nah, ini sama dengan yang kedua ini. Cuma bedanya yang adal ibun ini mujab, kemudian ini munqati. Nah, untuk yang manfi, maaf. Untuk yang munqati mau mujab mau manfi tetap wajib dibaca nasab. Jadi ini tidak ada masalah ya. Karena dia munqati. Nah, terakhir ini yang banyak sekali nih contohnya. Mufarrog. Nah, mufarrog itu yang kalimatnya belum sempurna. Atau kalaupun sudah sempurna masih membutuhkan kedudukan yang lain. Contoh la yamassuhu illal mutahharun. Kalau ditinjau dari segi mujab dan manfi, ini manfi karena la.
Karena salah satu ciri dari mufarok itu harus manfi. Itu cirinya. Jadi kalau yang ada yang manfi itu ya bisa manfi mutasil, bisa manfi munqati, juga bisa mufarok. Yang jelas yang mujab tidak akan mufarok. Nah, kemudian ini yamassuhu, yamassu itu fi'il mudhari. Hu ini menjadi maf'ul bih. Tidak ada yang memegangnya. Nah, siapa gitu yang tidak boleh memegang itu? Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersih. Jadi la yamassuhul mutahharun, hanya orang-orang bersihlah yang bisa memegang. Ini hunya kepada Al-Qur'an. Nah, ini fungsinya adalah ikhtisos. Jadi hanya gitu. Ini disebut mustasna mufarrag. Nah, kedudukannya nanti ya masuk itu fi'il, kemudian hunya maf'ul, al-mutahharun itu menjadi fa'il. Jadi bukan mustasna lagi karena kedudukan dia ini. Kedudukannya yang karena mufarrag dia membutuhkan kalimat yang lain. Selanjutnya ini ada beberapa contoh yang diambil dari Al-Qur'an ya. Al-amsilatu lil mustasna bi'illah fil Qur'anil Karim. Ini yang ke-1 tadi yang mujab mutasil. Fanjainahu wa ahlahu illam ro'atahu. Kami telah menyelamatkan dia wa ahlahu juga keluarganya. Nah, illa imro'atahu ini illa. Nah, illa itu huruf istisna. Berarti kalimat yang terletak setelah illa itulah yang menjadi mustasna. Nah, ini imro'ahnya menjadi mustasna. Mustasna minhunya kemana? Nah, ke sini nih, bisa ke hu juga bisa ke ahla. Ini mungkin lebih tepatnya ini ke ahla, keluarga. Satu keluarga itu kan keluarga terdiri dari suami, istri, anak. Gitu. Nah, ini istri adalah bagian dari keluarga. Berarti dia adalah mutasil. Kemudian juga dia tidak ada huruf nafi, berarti mujab mutasil. Nah, makanya ini dibacanya nasobu imrota. Yang kedua, fasajadal malaikatu kulluhum ajmauna illa iblis. Nah, di sini ada illa, berarti iblisnya ini kedudukan menjadi mustasna. Sekarang kita tentukan mana mustasna minhunya. Kita bisa menggunakan pendekatan makna. Para malaikat itu semuanya bersujud, kecuali iblis. Berarti yang menjadi mustasna minhunya adalah kesini nih ke malaikat. Ya. Para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Nah, iblis dengan malaikat tidak satu golongan ya. Malaikat, iblis juga iblis. Ini disebut dengan munqati. Jadi mustasna minhu tidak sejenis. Kemudian juga mujab. Jadi mujab munqati, mansub dipatahkan. Ketiga, wa ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Nah, ini ada ma itu huruf nafi. Nah, terus mustasnanya adalah kolilun. Ini kolilun. Nah, terus mustasna minhunya kemana? Nah, kita bantu dengan terjemah. Wa ma fa'aluhu, mereka tidak mengerjakannya, kecuali sedikit di antara mereka. Berarti itu maksudnya tidak semuanya kan yang mengerjakan pekerjaan itu, jadi hanya sedikit. Nah, ini berarti mustasna minhunya ini ke sini nih, ke wawunya nih, ke domir wawu yang menjadi fa'il ya. Mereka mengerjakan. Ternyata nggak semua mereka, tapi illa qalilun, ini sebagian. Nah, ini qalilun tidak sebagai mustasna nanti kedudukannya, tapi menjadi badal dari wawu di sini, badal ba'di minful, sebagian. Ini salah satu contoh yang manfi mutasil. Ini manfi mutasil itu boleh mansub juga boleh menjadi badal. Ini di Al-Quran salah satu contoh yang menjadi badal. Kemudian contoh lain, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, kamu tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, ini mustasnanya, kemudian mustasna minhunya adalah ke sini nih, ke ilmu. Yang sedikit itu apa? Ya ini ilmu ke sini nih. Nah, ini harusnya dijarkan kan, tapi tidak bisa. Nah, ini qalila menjadi mustasna. Tapi kalaupun mau ujar ya sebenarnya tidak salah juga. Karena dia boleh menjadi badal. Tapi lebih bagus ini dimansubkan. Ini juga sama ya. Illa qalilan sebenarnya diperbolehkan, tapi lebih bagus qalilun. Yang keempat, ma lahum bihi min ilmin illa tiba al-zonni. Nah, ini juga ada ma.
Ma itu huruf nafi, kemudian malahum bihi min ilmin, ya. Jadi mereka itu tidak memiliki ilmu illa tibadoni kecuali, nah ini mengikuti sangkaan mereka. Nah, ini mustasnanya, kemudian mustasna minhunya ini bisa kepada ke ilmin. Nah, ini manfi munqati. Terakhir, wama yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa. Siapa yang tidak yang mengampuni dosa? Illa anta, kecuali kamu, kecuali engkau ini. Jadi hanya engkaulah yang mengampuni dosa. Berarti dia anta kedudukannya menjadi fa'il. Ini mustasnanya mufarrag ini ya. Makanya diropakan. Ciri ropanya, nah ini mabniun alal fathi. Tidak boleh dibaca illa iyyaka karena mufarrag ini yaghfiru fi'il belum punya fa'il, adzunuba maf'ul bih. Atau contoh lain, wama arsalna ka illa rahmatal lil alamin. Nah, wama ini manfi, ada huruf manfi, arsalna ka ini fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Ini sudah sempurna kalimatnya. Nah, kenapa masuk kepada mufarrag? Nah, kita cari di sini rahmatan itu kan kita sebut aja mustasna. Nanti kita tentukan mana mustasna minhunya. Nah, kalau ke nahnu kan tidak mungkin, ke ka juga tidak mungkin. Kemudian kita carikan makna yang tepat. Artinya di sini maksud dari ayat ini, tidaklah kami mengutusmu ini ya, dari Allah kepada Rasulullah, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk memberikan rahmat atau sebagai rahmat lil alamin. Nah, ini lebih ke maf'ul li ajli. Ya. Jadi dulu kita bahas maf'ul li ajli itu menjawab pertanyaan limada. Ini bisa limada arsalallahu Muhammadan. Itu asalnya. Mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Nah, itu rahmatan lil alamin. Nah, sebagai rahmat. Ini maf'ul li ajli. Kita lanjut yang dal, ini akhwat dari ilah. Nah, akhwat dari ilah itu adalah goiro dan siwa diantaranya. Untuk goiro dan siwa ini sama persis seperti ilah. Jadi kita ada mujab lagi, ayo ini yang 5 tadi itu ya, kedudukan i'robnya. Cuma nanti beda di mustasnanya. Kita lanjut ke contoh. Nah, mujab mutasil nih contoh. Ini sengaja bikin yang tadi lagi contohnya biar mudah untuk membandingkan. Hadoratul labu goiro kholidin. Nah, yang sebenarnya adat istisnanya adalah goiro. Ini bukan huruf istisna ya, ini adat. Karena adat itu bisa isim, bisa huruf. Nah, ini kebetulan isim. Goironya di sini nih. Gitu. Jadi asalnya dari ilah tadi dirubah menjadi goiro. Nah, asalnya kholidan kan tadi itu hadorotul labu, ilah kholidan. Nah, ilahnya dirubah dengan goiro, kemudian kholidan diganti dengan kholidin. Nah, kenapa goiro dibaca patah, kholidin dibaca kasroh? Nah, untuk kholidin ini kedudukannya menjadi jar. Jadi setiap mustasna yang setelah goiro dengan siwa itu mustasnanya wajib dibaca jar, ya gitu. Nah, kemudian goiro dan siwanya itulah yang akan berubah harokatnya. Jadi yang tadi harus mansub gitu. Nah, maka goironya yang mansub. Tadi kan hadaratul labu ila kholidan, mansub, maka di sini dirubah menjadi goiro kholidin. Jadi yang kholidnya yang asalnya harusnya kholid yang dinasobkan, nah ini goironya yang dinasobkan. Terus ma'adal go ibuna goiro dawabihim, nah ini dikasrokan. Pokoknya setelah goiro itu semuanya harus dijarkan. Yang berubah adalah goironya. Nah, mahadaratul labu goiro kholidin atau goiru kholidin. Kalau yang tadi kan illa kholidan, illa kholidun. Ini yang dirubah adalah lafad goir-goirnya yang berubah. Terus ma'adal ibuna, nah goiro dawabihin, mahadoro goiru kholidin. Jadi tidak ada yang hadir kecuali kholid. Artinya sama ya, cuma beda beda harokat aja. Nah, sekarang mana mustasnanya gitu. Nah, ada sebagian ulama ini yang ittifaq, mustasnanya itu adalah goironya. Gitu. Jadi goiro itu merangkap dia, bisa disebut sebagai adawatul istisna ya, karena dia adalah maknanya sama seperti ilah.
Kemudian juga dia bisa disebut mustasnanya karena emang dampak i'rab, perubahan i'rab ada di lafaz ini, di lafaz ghaira. Dan setelah ghaira itu semuanya wajib dijarkan karena menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya ini ahwat dari ilah juga, yaitu khola, ada, dan hasya. Nah, ini i'rabnya ini berbeda lagi dengan ghaira dan siwa. Tadi untuk yang siwa sama dengan ghaira ya. Cuma untuk siwa, ini siwanya nggak berubah. Jadi lebih aman pakai siwa, tidak ada siwa jadi siwayu, siwaya, karena siwa-siwa aja. Gitu ya. Jadi muqaddarah nanti. Nah, untuk yang hola, anda, dan hasa, ini ada dua bagian, ada dua jenis. Nah, yang pertama, i'rabnya wujubun nasbi, itu wajib dibaca nasab, idza sabaq kohama. Jadi ketika hola, ada, dan hasa ini didahului oleh ma. Ini, seperti hadaratul labu hola kholidan. Duh, maaf ini kelewat ini. Ini ada maknya di sini ya. Jadi hadaratul labu ma hola kholidan gitu. Jadi ada maknya. Nah, kenapa harus dinasobkan? Karena khola ini dianggapnya adalah fi'il madi. Ada hasa ini disebutnya fi'il madi, maka ini kholidan dianggap sebagai maf'ul bih. Tapi kalau maknanya mana mustasna, tapi kedudukannya dia menjadi maf'ul bih. Ini juga sama ada maknya, hasa juga ada maknya. Ini ketiga kalimat ini ya ini fi'il semuanya itu menasobkan kalimat setelahnya. Artinya sama semuanya nanti. Kemudian yang kedua, jawazun nasbi awil jarri. Nah, ini boleh nasab juga boleh jar. Idza khollas mimma, ketika tidak ada ma. Nah, ini tidak ada ma. Ada juga, ini banyak salah nulisnya, maaf. Khola ini adanya nih, salah nulis nih. Ada ya, kemudian hasya. Terus hadaratul labun. Nah, ini boleh dibaca khola, kholidan, juga boleh dibaca kholidin. Nah, itu kedudukannya kalau dibaca kholidan itu kholanya dianggap sebagai apa tuh? Sebagai fi'il madi, tapi kalau dibaca kholidin itu khola dan ada itu dianggap sebagai huruf jar. Jadi boleh dua. Nah, ini maaf nih ada perbaikan sedikit. Adanya ini salah, yang benar ini, yang ini. Nah, ada nih. Ini salah nulis, maaf nih. Tolong diperbaiki nanti ya. Yang berat ini ada. Jadi khola, ada, hasya. Itu yang benar nulisnya. Nah, ini artinya semuanya sama. Nah, untuk yang ini yang tiga, khola, ada, hasa ini sebenarnya jarang dipergunakan. Tapi nanti artinya akan sama. Nah, yang banyak digunakan itu hanya ilah. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.